Ada 99 buku catatan. Masing-masing catatan itu panjangnya sepanjang mata memandang. Wa'lam, ketahuilah, anna la ilaha illallah, bahwasanya lafaz la ilaha illallah itu laha dohirun wa batinun. Lafaz la ilaha illallah itu memiliki sisi makna dohir dan sisi makna batin. Maka lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu jauh lebih berat dibandingkan langit-langit seisinya dan bumi seisinya juga. Adapun sisi batin dari makna la ilaha illallah itu fahuwa kansun fi suduri ahlil ilmi billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Dari pemaknaannya mungkin nampak biasa, karena sering kita dengar afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu adalah hadis Nabi. Wa afdhalud du'a alhamdulillah. Sekarang mari kita kaji satu-satu hakikat dari makna la ilaha illallah dan makna alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah, ini sabda Rasulullah, sayukhallisu rajulan, akan menyelamatkan umatku di hadapan para makhluk, begitu. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fayansuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Kemudian akan membuka siapa Allah alaihi, atas orang tersebut, tis'atan wa tis'ina sijillan. Jadi ini digambarin oleh Rasulullah. Nanti ketika orang yang diselamatin oleh Allah ini mau hisab, dibukakan baginya 99 catatan amal. Kullu sijillin mislu maddil bashar. Ada 99 buku catatan. Masing-masing catatan itu mislu maddil bashar, panjangnya sepanjang mata memandang. Kalau panjenengan mau tahu seberapa luasnya mata kita memandang, bisa ke atas, ke langit, atau bisa ketika di jalan tol yang lurus itu 5-10 kilo itu kelihatan. Jadi satu catatan yang diperlihatkan itu sepanjang mata memandang. Tentu mata yang normal ya. Itu satunya. Bisa dibayangin berapa banyaknya catatan. Berapa banyaknya catatan. Totalnya ada 99. Summa yakul. Kemudian Allah menyatakan kepada orang itu, atungkiru min hadza syai'an,
Apakah kamu mau mengingkari dari catatan ini semua? Jadi ada catatan, kalau di dunia kita mungkin malas mau baca. Tapi nanti kita akan diperlihatkan seluruh amalan kita, seluruh kegiatan kita diperlihatkan. Dosa-dosa yang kita lakukan diperlihatkan. Dan kita sudah lihat tentunya. Yang jelas Allah memperlihatkan kita dan kita bisa melihat semua catatan sebanyak 99 catatan yang panjangnya catatan itu seluas mata memandang. Ditanya oleh Allah, gimana ini? Apakah kamu masih mengingkari catatan-catatan tentang kesalahan kamu, tentang dosa-dosa kamu ini? Saking banyaknya. Adalah maka katabati al-hafidun, apakah juru tulis saya, maksudnya malaikat, apakah juru tulis saya ini sudah mendolimi kamu? Maksudnya, umpamanya kita sholat, tapi nggak ditulis sholat. Tanggal sekian kita wadifah, tapi kok nggak ada catatannya, itu dolim. Tanggal sekian kita melakukan kebaikan, kok nggak ada, itu namanya dolim. Yang dicatat kok semua yang jelek-jelek saja. Nah kita tahu nanti, pada tanggal 21 bulan Desember tahun 2025, saya ikut wadifah dan ikut pengajian, ya Allah kok nggak ada di sini. Nah nggak ada begitu. Hanya dicatat, ditanya, bagaimana? Apakah juru catat saya mendolimi kamu? Sini maksudnya. Adalah maka kata bati al-hafidun, fayakul. Maka orang tersebut menjawab, la ya Rob. Tidak ya Rob, semuanya sudah benar itu. Semua dari catatan itu semuanya benar, gak ada yang salah. Tidak ada yang dijelek-jelekin atau tidak ada yang dibagus-bagusin. Semuanya pas. Ternyata catatannya yang kebanyakan adalah jelek semua. Jadi merasa orang ini kalau semua catatan yang 99 catatan itu hampir semuanya adalah kebanyakan jelek-jelek semua. Fayaqulu, kemudian Allah tanya lagi, afalaka udrun? Apakah kamu punya hujah atau alasan dari perbuatan jelek kamu ini? Dari dosa-dosa kamu ini? Gitu maksudnya. Afalaka udrun? Fayaqulu. Kemudian orang itu jawab, la ya Rob, enggak ya Rob, itu sudah betul sekali ya Allah. Memang ya Allah, saya terlalu banyak dosa ya Allah. Hampir enggak ada kebaikan yang saya lakukan. Begitu kalau boleh saya bahasakan. Nah, setelah orang ini merasa down, wis enggak ada harapan mau masuk surga sudah. Catatannya sudah kacau balau. Sudah enggak punya harapan untuk bisa dimaafin. Saking banyaknya dosa. Gak ada sekali catatan kebaikan. Yang dicontohkan ini yang sudah gak punya catatan kebaikan sama sekali. Fayaqul. Ternyata Allah berfirman begini. Bala innalaka indana hasanah. Tenang saja. Kamu, bagi kami, ada kebaikan yang sudah kamu lakukan. Fa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Dari kebaikan yang sudah kamu lakukan itu, maka kamu tidak akan terdolimi pada hari ini. Dari satu kebaikan yang sudah kamu lakukan itu. Fatakhruju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, setelah Allah menyatakan seperti itu, kamu pernah punya kebaikan. Lantas keluarlah satu bitokoh, kartu lah, kalau boleh saya katakan, kartu keluar yang di dalam kartu itu ada catatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi ada kartu yang tulisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Fayaqulu uhdur waznak. Wis, bawa kartu ini dan datengin timbangan kamu itu. Lantas orang itu bilang, fayaqulu ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma hadhis sijillat. Ya Allah, apa perbandingannya antara kartu yang ada syahadatain ini dengan catatan dosa saya yang sangat banyak itu, ya Allah. 99 catatan yang panjangnya sejauh mata memandang, semuanya dosa. Cuman dikasih kartu yang tulisannya syahadatain, ya Allah. Gimana ini, ya Allah? Itu. Jazakallah khair.
Faqala, kemudian Allah menyatakan, innaka la tudlam, sesungguhnya kamu itu tidak akan terdolimi. Qala fatudau sijillat fi kaffatin wal bitaqatu fi kaffatin. Kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya, lantas catatan amal kejelekan yang 99 itu ditaruh di neraca timbangan yang satunya. Wal bitaqatu fi kaffatin, dan neraca timbangan yang satunya ditaruh bitoko yang ada tulisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fatosat as-sijillatu, fatosat maka menjadi ringan, as-sijillatu apa timbangan yang tercatat banyak dosa-dosa itu. Wasakulat al-bitoko, dan menjadi berat timbangan yang ada kartu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fala yaskulu ma'asmillahi syai'un, maka tidak mungkinlah ada sesuatu apapun yang bisa lebih berat dari ismullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad wal Hakim wa sahahahu al-Baihaqi wa Ibnu Hibban. Wa alam, ketahuilah, anna la ilaha illallah, bahwasanya lafaz la ilaha illallah itu laha dohirun wa batinun. Lafaz la ilaha illallah itu memiliki sisi makna dohir dan sisi makna batin. Jallat antu doa fil mizan dohiran wa batinan. Pada hakikatnya terlalu mulia kalimat la ilaha illallah itu untuk diletakkan di atas timbangan kemudian diukur dengan sesuatu apapun. Illa liman asyrafa alal halaki, kecuali bagi orang yang sudah diambang celaka. Sudah nggak ada lagi kebaikan yang bisa diandelin. Ini yang digambarkan di sini adalah seseorang yang amal ibadahnya nihil, tidak ada amal ibadah sama sekali. Sholat ya nggak pernah sholat, sodakoh nggak ada sodakohnya, puasa apalagi. Untung pernah bilang syahadat. Jadi pernah mengucapkan syahadatain. Ini di sini. Hakikatnya kalimat la ilaha illallah itu terlalu mulia kalau cuma untuk yang seperti itu. Supaya bisa memberatkan timbangan kelak. Terlalu mulia kalimat la ilaha illallah. Kecuali bagi orang yang sudah ada jalan boleh. Jadi itu kunci terakhir sudah. Itu kunci terakhir. Mari kita bersama-sama bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fayudau dhahiruha wa huwa qauluhu. Maka diletakkan makna dari la ilaha illallah itu secara dohir. Secara dohir lafaz itu ditaruh di sana. Itu makna dohirnya. Cuman la ilaha illallah secara dohir itu. Fayakunu asqal minas samawati wal ardiyin. Maka lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu jauh lebih berat dibandingkan langit-langit seisinya dan bumi seisinya juga. Lafaz yang kita mungkin lisan kita terbiasa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lafaz yang membuat kita santai. Mungkin kita keluarnya asal keluar. Kita selama ini cuma biasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dalam zikir itu ada 3 tahapan. Tahapan at-tawajud, al-wijdan, dan al-wujud.
At-tawajud itu adalah kita berusaha untuk menenggelamkan diri kita dalam zikir. Syaratnya yang jelas adalah kita memahami maknanya, apa yang kita lafazkan. Itu tawajud. Kalau boleh dikatakan sok mahosok. Ya memang wajib. Untuk bisa husuk perlu sok mahosok. Apa bahasa Jawanya sok mahosok itu? Apa bahasa Jawanya sok mahosok? Bahasa Jawanya nggak ada. apa ya, berusaha untuk menghusukkan diri meskipun pikiran kemana-mana. Ya itu tahapan, nggak apa-apa sampai la ilaha illallah. Meskipun orang anggap kita gila ya nggak apa-apa. Kita nggak malu dibilang gila, yang penting kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kebanyakan maaf orang berzikir itu malu dengan bagaimana orang menilai kita. Jadi berusaha. Sebab kenapa? Sebab kita sering ngerasain orang. Nah, kita khawatir dirasain orang, akhirnya kita diem. Tuntunannya dalam berzikir itu sangat wajar, dan itu tahapan pertama, at-tawajud. Kita berusaha untuk menenggelamkan diri. Berusaha. Setelah itu al-wijdan. Kalau al-wijdan itu sudah tenggelam dalam zikir kita. Tenggelam dalam zikir. Dalam bacaan umpamanya 1000 hailalah kita. Mungkin 100 sampai 500 itu kita berusaha tawajud, berusaha untuk menghadap la ilaha illallah. Insya Allah dari 1000 itu ada lafaz 1, 2, atau mungkin 10, atau mudah-mudahan 100 lafaz la ilaha illallah yang kita tenggelam dalam maknanya. Insya Allah dari bacaan 1000 yang kita baca itu ada 1, 2, 3 yang mungkin masuk dalam cakupan man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlisan, jadi dengan ikhlas. Masa iya dari bacaan 1000 la ilaha illallah itu tidak ada 1 atau 2? Insya Allah ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Model bagaimana berusahanya untuk bisa hudur seperti Cak Roni, itu berusaha hanya tenggelam. Mudah-mudahan jangan tenggelam sampai kehilangan sama. Tapi sekali lagi saya tidak pernah suudon dengan model tidurnya seperti Budin itu. Siapa yang bisa menjamin kalau tenggelamnya Budin dalam tidur justru di sana tenggelamnya dia? Kita nggak boleh suudon. Kecuali sampai aja hilang. Jadi bismillah sekali. Kita nggak usah suudon dengan teman kita yang zikir, mungkin yang tampak dari mata kita dia tertidur. Siapa tahu itu adalah ujian bagi kita ketika zikir. Itu. Jadi yang diuji itu adalah kita. Gini bobotan. Kita yang diuji. Padahal Budin tidak santai berdirinya. Tapi dalam pandangan Habib Ishaq seperti tidur umpamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sekali lagi, kita menikmati zikir kita, dan salah satu ujian untuk merasakan nikmatnya zikir adalah ujian kita untuk menilai orang lain. Betapa besar pahalanya Budin ini yang dijadikan alat oleh Allah untuk menguji kita. Gini bobotan. Siapa? Yang jelas, kita jangan pernah malu dengan upaya kita untuk tawajud. Mudah-mudahan Allah segera memberikan anugerah kita bisa wijdan dalam zikir kita. Di atasnya itu adalah wujud. Artinya apa?
kita sudah tidak lagi melihat bahwa diri kita ini berzikir. Yang berzikir itu adalah Allah. Kita menjadi maf'ul. Fadhkuruni azkurkum. Nah, ini yang sudah. Kalau sudah tahapan ini, maka masuklah sebagaimana sabda Nabi, ad-dzikrul khafi khairun minadz-dzikril jahri. Zikir yang senyap, zikir yang tiada bersuara itu lebih baik daripada zikir yang keras. Ini untuk tahapan yang al-wujud dan wijdan ini. Kalau sudah masih tahapan tawajud, ya harus keras dong. Ini yang salah difahamin oleh mereka yang menyatakan zikir kok keras-keras. Sabda Rasulullah itu zikir senyap itu lebih baik daripada zikir keras. Oh, zikir senyap itu bukan senyap-senyap model seperti yang difaham oleh awam, kalangan awam. Senyap di sini adalah mereka yang sudah masuk dalam tahapan minimal wijdan. Minimal wijdan. Kalau masih tawajud, Allah, itu yang sering dipermasalahkan. Itu sudah tahapan yang wujud dan wijdan itu minimal. Gak bisa dinilai oleh salah dohir. Ya kan banyak kalangan yang berpikir, Allah. Apa kok zikir Allah. Harus jelas maknanya Allahu Akbar. Nah, sekali lagi, zikir tidak bisa dilihat serampangan seperti itu. Tidak bisa. Kita berusaha untuk ikhlas, menjadi mukhlis. Kalau sudah wujud, sudah bukan mukhlis lagi, tapi mukhlas. Mukhlis itu orang yang ikhlas. Kalau orang melihat dirinya ikhlas, itu masih dia menjadi fa'il, masih menjadi subjek dari zikirnya. Tapi seorang yang mukhlas itu adalah dia yang sudah tidak melihat dirinya mukhlis, tidak berusaha untuk ikhlas, tidak. Kenapa? Mau kerja apa? Orang yang zikir bukan dia, tapi melihat yang zikir itu adalah Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi sekali lagi rahasia kita menikmati zikir kita, ya sudah. Kita nikmati zikir kita. Kita nggak usah pedulikan orang. Ini yang dimaksud dengan mereka berzikir kepada saya dengan tidak malu. Maka saya akan memamerkan zikir mereka kepada kelompok-kelompok yang lebih tinggi dari apa yang ada di depan mereka. Allah akan membanggakan model zikir kita ini kepada makhluk-makhluk Allah yang mulia, kepada para malaikat. Tuh lihat makhluk-makhluk saya tanpa malu dia berzikir kepada saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu makna zahir dari la ilaha illallah. Amma batinuha, adapun sisi batin dari makna la ilaha illallah itu, fahuwa kanzun fi suduri ahlil ilmi billahi. Maka itu merupakan satu kanzun, itu maknanya perbendaharaan. Atau bisa dikatakan sesuatu yang sangat berharga sekali dan tersimpan. Hanya ada di dalam dada-dada atau hati-hati para alimun billah, para ahli ma'rifat. Ini maksudnya. La yatahaqqaqu bikanziyatihi illa hum. Dan tidak mungkin bisa terungkap, tidak mungkin bisa difahamin makna tersimpan dari la ilaha illallah itu kecuali oleh mereka para ahlul ma'rifat, oleh mereka yang dengan ilmunya itu bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ada alimun, saya sering mengatakan ada alimun, ada alimun. Alimun itu isim fa'il yang bermakna orang yang memiliki ilmu. Sementara alimun itu adalah isim mubalaghah yang maknanya secara hakikat orang yang berilmu dan mengantarkan semakin mengenal Allah. Alimun jamaknya ulama. Alimun sama-sama ulama. Sebenarnya seperti contohnya Nahdlatul Ulama,
atau Majelis Ulama Indonesia, itu seharusnya ulama yang mufradnya alim, bukan sekedar ulama yang mufradnya alim. Kalau ulama yang mufradnya alim, sekedar berilmu, sekedar banyak pengetahuannya, tapi justru dengan ilmunya dia semakin melihat dirinya hebat, menyombongkan diri, nah itu bukan ulama yang alim, tapi itu sekedar ulama yang alim. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Itu. Fafid dunia tadharu hadhil kanziyah li ahli syahadah wasyuhud. Di dunia tadhar hadhil kanziyah, akan nampak kemuliaan atau berharganya makna dari lafaz la ilaha illallah itu li ahli syahadati, bagi orang-orang yang ahli dalam bersyahadah atau persaksian, wasyuhud dan penyaksian. Ada istilah asyahadah, ada istilah asyuhud. Minhum, termasuk dari mereka itu sebagaimana firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Syahidallah, Allah menyatakan kesaksiannya, begitu, annahu, bahwasanya, la ilaha, tiadalah Tuhan, illahu, kecuali dia Allah, wal malaikatu, dan bersaksi juga para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang berilmu. Para mufassir menyatakan ulul ilmi di sini adalah mereka yang ilmunya itu bisa mengantarkan semakin dekat kepada Allah, alias al-ilmu bima'rifatillah, al-ilmu alladhi yuwasiluhum ilallah, begitu. Qaimam bil qist, Allah itu qaimam bil, dengan menegakkan keadilan. Wa fil akhirati, dan lafaz la ilaha illallah ini juga fil akhirati, kelak di akhirat, la tadhar illa fi yaumil mazid, tidak akan tampak kecuali nanti fi yaumil mazid. Di surga itu nanti ada istilah yaumul mazid. Apa yaumul mazid itu? Yaumul mazid itu adalah hari di mana para hamba-hamba Allah bisa melihat Allah. Gimana caranya untuk bisa melihat Allah? Nunjukin kartu itu. Bitoko itu ditunjukin. Kalau orang yang bitokonya sudah dipakai untuk timbangan, sudah nggak punya kartu lagi. Jadi kartunya sudah disita saat ditimbangan. Daripada masuk neraka, dia pakai kartunya itu untuk ditimbangan. Nah, mereka yang kartunya, kartu yang didapat itu bitaqatul la ilaha illallahnya tidak dibuat untuk timbangan, bisa dipakai untuk kunjungan, untuk bertemu dengan Allah. Jadi ada kartunya nanti. Mau masuk ketika yaumul mazid, mana kartunya? Kalau kartunya masih ada, monggo. Mana kartunya? Sudah dipakai di timbangan, wis. Jadi dia hanya bisa mendapatkan nikmat masuk surga, tapi tidak bisa mendapatkan nikmat bertemu dengan Allah. Ini maksudnya. Hina yazuruna rabbahum alal kathibil abyad. Di mana bisa bertemu dengan Allah? Al-kathibul abyad. Ini namanya. Wallahu a'lam bagaimana, tapi yang jelas Rasulullah menggambarkan al-kathibul abyad. Wa idza ra'aita anna dhahiraha la yazinuhu syai'un. Dan ketika kita sudah tahu bahwa secara dohir saja makna la ilaha illallah itu tidak bisa ditimbang, tidak bisa dijadikan ukuran dengan semuanya, fa'aina anta min ruhiha wa maknaha. Terus bagaimana kita akan melihat makna serta ruhaniyah dari lafaz la ilaha illallah. Bayangin kalau sampai Allah menganugerahi kita pemaknaan setiap kali kita mengucapkan la ilaha illallah,
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kita berusaha untuk memahami apa maknanya la ilaha illallah itu. 1000 itu sangat sedikit sekali. Hailalah kita 1000 kali mengucapkan la ilaha illallah itu sangat sedikit sekali. Kecuali bagi mereka yang sudah usul. Ketika bilang la ilaha illallah 3 kali saja bisa usul. Andaikan kita tahu ada kalimat la ilaha illallah dalam 1000 bacaan itu, kita tahunya berapa, mungkin kita akan bisa nambah lagi, jangan 1000. Kalau bisa setiap hailallah itu 2000 atau 3000 atau 10.000 untuk bisa segera usul. Tapi guru kita ya sudah 1000 atau 1100 atau 1200. Mudah-mudahan dari jumlah yang 1100, 1200 ini ada lafaz-lafaz la ilaha illallah yang kebetulan kita bisa mengucapkannya mukhlishon. Amin Allahumma amin. Itu sedikit makna la ilaha illallah sebagai afdolud dzikri. Lantas bagaimana dengan afdolud doa? Alhamdulillah. Apa sebenarnya makna alhamdulillah? Kita teruskan pertemuan kita minggu depan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh barokah. Ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Jazakallah khair.